Kadang itu kalau dibatasi itu, kami nggak dapat apa-apa. Karena modal kami masih belum balik. Di saat mereka datang tidak pakai masker, ibu kasih ke mereka masker. Cuma nanti naikkan harga barang mereka, mungkin 1.000. Seperti kami ini punya target bulan depan harus ada pembayaran begitu, Bang. Ya, pemirsa, kembali bersama kami dalam program One Man Show di On Channel. Kali ini kita akan berdiskusi tentang topik PPKM yang diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia dan saat ini juga di Kepulauan Nias di 4 kabupaten dan 1 kota. PPKM ini juga turut dilakukan di Kota Gunung Sitoli. Bahwa sampai saat ini peningkatan COVID-19 semakin meningkat sesuai dengan tren yang terjadi di setiap saat, bahwa untuk data terakhir, Kota Gunung Sitoli saja sudah mencapai ratusan lebih warga yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan sampai saat ini Rumah Sakit Thomson Gunung Sitoli sudah mulai mengalami kekurangan ruang isolasi akibat banyaknya pasien atau warga yang terkonfirmasi oleh COVID-19. Nah, saat ini upaya untuk melakukan pemberlakuan aktivitas masyarakat guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 tentunya juga berdampak pada beberapa sektor. Di antaranya adalah sektor UKM atau sektor dari sisi ekonomi UKM yang saat ini juga mulai mengeluh akibat banyaknya perputaran ekonomi yang tersendat, di mana beberapa aktivitas masyarakat dibatasi, mulai dari jam untuk melaksanakan aktivitas ekonominya, bahkan penyekatan di beberapa kawasan-kawasan. Tentu ini menjadi sebuah problem baru bagi masyarakat yang ada di kepulauan ini. Saat ini kita akan mencoba mendiskusikan seperti apa para pelaku usaha di tengah-tengah pelaksanaan PPKM di Kota Gunung Sitoli di tengah pandemi COVID-19. Kali ini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber. Di sini saya menghadirkan Saudara Sudirman Gule yang mewakili pelaku jasa transportasi. Di sini juga sudah kita hadirkan Pak Kasatpol PP Kota Gunung Sitoli, Pak Eko Arianto Jebuas. Selamat malam. Dan yang terakhir adalah Ayu Telombanua yang mewakili para pedagang yang ada di Kota Gunung Sitoli ini. Tentu kita berharap upaya pelaksanaan kebijakan terkait dengan PPKM ini tidak semakin menyulitkan para pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, baik para pedagang maupun jasa transportasi melalui pariwisata yang ada di kepulauan ini. Ya, ini menarik. Malam ini kita berbicara PPKM, bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia saat ini tengah gencar melakukan upaya menekan penyebaran COVID-19 melalui adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. Mungkin dengan Ibu Ayu bisa diceritakan ini, Ibu Ayu, apa yang dirasakan dengan adanya PPKM beberapa waktu lalu dan diinformasikan ini akan ada perpanjangan pelaksanaan PPKM nantinya di Kota Gunung Sitoli. Seperti apa yang sudah mulai dirasakan oleh para pedagang terkait dengan kebijakan ini? Bisa diceritakan, Ibu? Sebenarnya yang lalu waktu kami tidak di batasan waktu menjual, kami bebas menjual. Karena sudah dibatas, kami merasakan kerugian karena buah yang kami jual buah musima. Musima itu seperti durian dan ada yang lain-lainnya. Kalau nggak laku malam ini, besok nggak bagus lagi, nggak segar dia, karena nggak usah dijual itu lagi. Nah, terus kami merasakan kerugian di situ. Kami pas ada yang membeli nanti dibatas, laku tapi nggak banyak lagi, belum balik modal. Itu kerugian kami. Ya, artinya bahwa Ibu dengan mengeluarkan modal sekian akibat tidak adanya perputaran dan barang yang Ibu beli laku, kemudian ini menjadi beban untuk
membeli kembali bahan-bahan yang baru untuk bisa dijualkan lagi. Ya. Nah, selama ini seperti apa yang Ibu hadapi ketika para petugas melakukan pembatasan-pembatasan ini? Apa yang Ibu rasakan terkait dengan apa yang mereka lakukan? Ada enggak? Kami kecewa. Seperti apa kecewanya? Kami bilang, wow, orang-orang ini nggak merasakan. Nah, seandainya saja ada keluarga mereka yang mau jual kayak gini, pastilah rasakan gimana rasa sakit itu. Kadang itu hanya sedikit laku, karena jam-jam tinggi-tinggi itu baru ada yang membeli. Iya, jam 10 itu jam 12 baru ada yang membeli. Itu pagi ya? Enggak, malam. Nah, tiba-tiba ada yang membeli, ada pengusiran. Nah, kadang kami itu kata, aduh, besok barang ini nggak laku. Kami kumpuli, kadang kami kumpuli, dibilang cepat. Lah, nggak apa-apa kalau kebetulan ada motor kita yang mengambil. Kalau nggak ada, nah gitu kan. Kadang itu pas kami sudah pernah sama aku lah. Pas ku tahan seperti beca itu kan. Nah, buru-buru mereka cepat gimana? Kecuali kalau motor kita kan, kita langsung aja. Sudah sempat ditarik dengan tanganku. Iya. Oke, artinya bahwa itulah sebuah tindakan yang harus dilakukan. Mungkin para petugas dalam mencegah adanya aktivitas yang memang sudah sesuai protokol yang sudah dilakukan. Nah, pada saat Ibu jualan kemudian, apakah Ibu juga menggunakan masker sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah? Kemudian kalau berjualan lebih dari waktu yang sudah ditentukan, apakah Ibu tidak takut juga akan terserang dengan atau terpapar terhadap orang-orang yang sudah terkontaminasi atau terkonfirmasi dengan COVID-19 sendiri? Memang sih kami takut. Tapi karena menghina ekonomi kami harus menjalaninya. Memang sih kami takut. Tapi karena pulang nanti, kalau kita selidiki ekonomi kita di rumah ya, sebagai kami orang ibu-ibu, aduh, makanya kami harus melawan itu. Iya. Melawannya seperti apa? Perlawanan yang mungkin selama ini... Walau apapun kesakitan itu, dibilang itu ada COVID-19, kami harus melawan itu karena nggak ada. Iya. Ibu sendiri di rumah, yang satu rumah itu ada anak, suami, dan ibu, itu ada berapa orang? Ada anak, ada suami. Ada suami. Nah, selama ini yang bekerja itu ibu sendiri yang berdagang atau suami juga ikut berdagang? Aku yang menjual, tapi memang menjual suami tapi hanya selingat aja. Karena dia sangat kurang kerja, bukan dia malas kerja, memang kondisinya nggak bisa karena dia sudah cacat. Oh, dia disabilitas ya? Iya. Suaminya. Makanya lah begitu aku harus melawan itu, bagaimanapun caranya harus aku menjual. Berarti ibu ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan juga suami yang saat ini dalam kondisi disabilitas ya. Oke. Ya, mungkin di sini juga bisa kita dengarkan ya. Bung Sudirman Gule ini kan salah satu pelaku usaha dari sisi sektor pariwisata terkait dengan jasa transportasi. Seperti apa juga dari sisi sektor pariwisata ini dampak dari pelaksanaan PPKM ini sendiri yang ikut mengganggu perekonomian bahkan jasa yang sedang Anda lakukan sampai saat ini? Ya, terima kasih ya. Kalau khusus bagi saya pribadi, pelaku usaha jasa rental, ini PPKM sangat terganggu. Kenapa? Otomatis sebagai yang berhubungan dengan jasa transportasi, contoh seperti pesta atau acara-acara, otomatis dibatasi. Jadi berdampak langsung dengan usaha saya. Sementara itu seperti pemesanan mobil pasti tidak banyak lagi, Bang. Gitu. Nah, selain itu mungkin apa yang sangat sampai saat ini yang mengganggu lah? Artinya kalau pembatasan itu tadi bahwa itu juga tentu bermanfaat ya. Karena saat ini kan kita ketahui Nias dan khususnya Kota Gunung Sitoli trennya kan penyebar luasan dan penularan COVID itu semakin tinggi. Bahkan sampai saat ini rumah sakit mulai kewalahan itu untuk menampung para pasien-pasien yang mulai masuk. Jadi menurut saya lebih baik kita harus hidup berdampingan dengan COVID ini, karena seperti kami ini
mau nggak mau kami harus memberikan atau ada target untuk 1 bulan ke depan, contohnya seperti cicilan mobil. Jadi target itu harus mau nggak mau harus kami siapkan. Jadi dengan pembatasan PPKM ini otomatis usaha agak kurang lancar dan menimbulkan ya itulah tidak adanya seperti pembayaran kredit tersebut. Mungkin kalau menurut saya ada bagusnya yang lebih ditingkatkan ini seperti prokes tetap dijalankan dan sedikit PPKM harus dilonggarkan mengingat kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang sudah yang harus kami dapatkan bulan depan harus tercapai begitu. Oke. Artinya bahwa inilah kondisi yang sedang terjadi ya, khususnya di Kota Gunung Sitoli. Ya. Pak Kasat mungkin bisa menanggapi Pak. Artinya bahwa dari sektor UMKM tadi, bahwa para pedagang ini kadang-kadang juga harus berjibaku dengan aturan-aturan yang sedang diterapkan saat ini. Bahwa seperti contoh dari Ibu Ayu yang merupakan salah satu juga tulang punggung keluarga, yang merupakan pedagang musiman atau buah yang saat ini sedang marak di Kota Gunung Sitoli. Nah, dan beberapa sektor yang lain juga. Kira-kira pemerintah melihat seperti apa kondisi yang saat ini terjadi di Kota Gunung Sitoli tentang khususnya perekonomian dulu? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Bung Wanmen. Kita tahu dunia sekarang ini, khususnya Indonesia atau Kota Gunung Sitoli ya, sekarang ini lagi berperang melawan COVID-19. Ya, jadi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Gunung Sitoli itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuat masyarakatnya itu bisa nyaman, aman dalam melaksanakan segala aktivitas. Hanya saja karena terkait mengenai COVID-19 ini makin menyebar, ya, penularan juga makin meningkat, ya, sehingga pemerintah mengambil sikap, ya, bagaimana cara supaya COVID-19 ini khususnya di Kota Gunung Sitoli bisa menurun penularannya. Ya, salah satunya itu ya pelaksanaan Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran, ya, surat edaran terkait mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Ditambah juga peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2021. Ya, ini salah satu cara kita untuk mencegah sehingga penularan COVID-19 di Kota Gunung Sitoli ini jangan semakin meningkat. Nah, yang kami harapkan sebenarnya juga pemerintah mengharapkan ini masyarakat juga sadar bagaimana itu COVID-19 ini, ya. Bagaimana mengatasinya, bagaimana cara mencegahnya. Ya, pada dasarnya wajib harus mematuhi yang tiga ini, mematuhi prokes, ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya. Kemudian tadi dari sisi ekonomi tadi disampaikan tadi Ibu Ayu, ya, bahwa dengan pemberlakuan atau pelaksanaan PPKM ini maka para pedagang, para pengusaha merasa kesulitan, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita masyarakat itu mematuhi prokes ini, ya saya yakin COVID-19 di Kota Gunung Sitoli ini tidak akan luas penyebarannya, ya. Ya. Ini kita laksanakan pembatasan sejak keluar surat edaran Wali Kota tanggal 28 Juni sampai tanggal 21 Juli itu kita pemberlakuan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, mulai dari semua kafe-kafe atau tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata, kafe-kafe, yang terus tempat karaoke itu wajib tutup 1 hari penuh. Nah, terkait untuk para pedagang itu kita silakan berdagang, cuma nanti tutupnya jam 9 malam, karena kita tahu juga jam 9 malam ini aktivitas masyarakat kalau malam hari ini cukup tinggi, ya, hampir sama aktivitasnya juga dengan pagi sampai siang hari. Jadi ya untuk itu kita laksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya,
kalau kita siang itu kita laksanakan operasi justisi. Ya, baik itu di perbatasan antara Kota Gunung Sitoli dengan kabupaten yang lain, terus di seputaran Kota Gunung Sitoli mengingatkan para pedagang agar mematuhi prokes, khususnya para toko-toko yang punya toko, yang punya warung, itu menyiapkan tempat cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker. Terus kalau ada masyarakat yang mau datang ke warung atau ke rumah makan atau ke toko itu ya diwajibkan pakai masker. Kemudian kalau malam kita laksanakan penutupan. Ya, jam 9 malam tepat itu kita laksanakan penutupan. Walaupun memang terkadang juga masyarakat nggak mematuhi gitu ya. Ya, ini yang membuat kita makin masyarakat sepertinya nggak sepele menganggap COVID-19 ini. Ya, terkadang kalau kita berikan himbauan ke mereka, Pak, Bu, pakai masker, nah, mereka ketawa aja. Marah, kadang mereka melawan petugas. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita suruh, Bu, ini kenapa tidak disiapkan tempat cuci tangan di depan toko Ibu? Ya, disiapkanlah, Bu. Mereka pada saat itu mereka iyakan ke kita. Oh iya. Nah, nanti sorenya kita datang lagi, ya gitu-gitu aja, nggak ada. Kalau Nggak ada melawan petugas yang disampaikan tadi seperti apa? Konsep perlawanan yang mereka lakukan itu apakah langsung dengan kekerasan atau tidak mengindahkan apa yang disampaikan atau seperti apa? Tidak mengindahkan seperti yang kita sampaikan ke mereka. Kemudian malah mereka memaki kita. Terkadang saya sampaikan kepada anggota itu, ya, personil Satpol, ya sabar aja lah, ya sabar aja, yang penting tetap kita laksanakan tugas kita. Dan pada saat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 21 Juli ini, bukan hanya dari Pemko, ya, khususnya Satpol, tapi kita didampingi dari kepolisian, ya, dalam hal ini Polres Nias, kemudian dari TNI, ya, dalam hal ini Kodim 0213 Nias. Jadi itu tiap hari kita melaksanakan operasi justisi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian kita laksanakan lagi dari jam 15 sampai jam 19 sampai jam 18. Kemudian kita laksanakan lagi malamnya dari jam 21 sampai jam 22 malam. Nah, yang menariknya kemudian Pak Kasat, artinya bahwa pemberlakuan PPKM ini selain kepada jam aktivitas para pedagang tadi, seperti apa juga pengetatan di sektor pasar-pasar yang saat ini kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini masyarakat sering buat di media sosial mungkin. Kenapa pembatasan jam malam itu sementara jam siang seperti pasar itu ada kerumunan justru tidak diperketat gitu, justru jam malam. Sebenarnya ukurannya seperti apa sebenarnya mau diharapkan dari proses itu? Sebenarnya kita mengharapkan supaya masyarakat itu lebih paham dengan prokes ini. Kalau siang itu kan kita bisa tahu, kita sampaikan ke masyarakat, kita langsung turun ke lapangan, kita sampaikan jaga jarak. Ya, jadi tempat berdagang itu khususnya di pasar-pasar ini agak berjauhan. Jarak-jarak 1 meter ke 1,5 meter. Nah, kita sampaikan ke mereka supaya jaga jarak. Kemudian wajib pakai masker. Nah, itu. Apakah itu sudah terlaksana kemudian bahwa jarak 1 meter di pasar khususnya di Kota Gunung Sitoli sudah benar-benar diterapkan atau masih sebatas himbauan aja ini? Kalau ada kita contoh nggak pasar yang sudah benar-benar ikut dengan aturan seperti itu? Begini Pak Bang Men, kalau kita kita laksanakan kegiatan ini, memang di saat kita turun mereka laksanakan. Ya. Nah, kita tahu Kota Gunung Sitoli ini bukan hanya satu pasarnya kan? Ya. Ada 3 tempat pasar khususnya di Kota Gunung Sitoli ini dulu. Ya, baik itu Pasar Beringin, Pasar Luaha, dan Pasar Pagi. Ya, di saat petugas atau kita turun ke lapangan, mereka memang ikuti. Nah, di saat nanti kita pulang atau misalnya kita berpindah ke lokasi yang lain, ya mereka balik lagi seperti itu. Walaupun memang kita tempatkan personel kita di situ untuk tetap memberikan tetapi ya karena jumlah personel kita juga terbatas, di samping juga ya bagaimana kalau kita berargumen dengan ibu-ibu ini ya, kita tahu bagaimana power of emak-emak ini ya, ngeri. Jadi susah. Jadi ya yang penting kita tetap melaksanakan himbauan ya. Bagaimana nantinya ya kembali kepada masyarakatnya. Jadi justru itu yang kita harapkan kepada masyarakat sebenarnya. Ya, kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Dan bukan hanya Satpol, semua dinas pun ikut ini. Ya, baik dari dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, ya, dari dinas sosial, BPBD, selalu memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi
kesadaran atau mindset dari masyarakat kita ini masih kurang. Bukan juga kita katakan apa ya, tapi masih kurang. Tetapi setelah kita laksanakan operasi justisi dan selama 1 bulan ini, ya kami lihat sekarang dulu masyarakat sudah rata-rata sebagian besar itu sudah pada pakai masker. Paling kalau kita lihat di jalan itu yang bawa kendaraan itu mungkin 1, 2, 3 orang aja yang belum pakai masker. Tapi sebagian besar sudah setidaknya dulu sudah memenuhi satu prokes, yaitu menggunakan masker. Tapi dari evaluasi pemerintah kemudian dengan pemberlakuan PPKM ini akibat tren penyebaran COVID ini semakin meningkat, ada nggak penurunan terhadap COVID sendiri itu? Ya, kalau Data dari pemerintah ya, data dari hasil evaluasi gitu. Kalau data dari pemerintah, mungkin kita lihat sendiri juga bahwa kalau yang positif itu ya bertambah. Tetapi ada juga yang sudah selesai isolasi memang jadi ibaratnya stagnan gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan di Kota Gunung Sitoli ini sebenarnya rata-rata yang terpapar ini, tapi di kabupaten yang lain. Jadi sepertinya kita Kota Gunung Sitoli sasarannya. Kenapa? Karena Kota Gunung Sitoli ini adalah pusatnya. Jadi dari contohnya kita dari Kota Gunung Sitoli selalu memberikan pengetatan prokes, kemudian pelaksanaan operasi justisi, kemudian pelaksanaan PPKM dilanjutkan misalnya. Tetapi kalau misalnya kabupaten yang lain yang mengelilingi Kota Gunung Sitoli ini tidak memperlakukan hal yang seperti ini, maka ya sepertinya sia-sia ya kalau misalnya itu. Tapi itulah yang kita harapkan juga para pemangku kepentingan atau para pimpinan di kabupaten yang lain itu memperlakukan juga hal yang seperti kita lakukan di Kota Gunung Sitoli, sehingga kita sekepulauan ini bahu-membahu untuk mencegah ya penyebaran COVID-19 di Kepulauan Nias dan khususnya di Kota Gunung Sitoli itu dia. Mungkin kepada Bu Ayu, artinya sudah dijelaskan bahwa pembatasan yang dimaksud tadi adalah dalam rangka juga menekan. Apakah kemudian para pedagang ini sudah melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah melalui surat edaran tadi terkait dengan prokes? Apakah betul para pedagang itu juga sudah menjalankan atau seperti apa, Bu? Memang sih kami menjalankan, tapi nggak lama karena mengingat kondisi ekonomi kami tadi, makanya kami harus. Ya, artinya gini, bahwa sudah disampaikan para pedagang kan tidak dilarang, cuman hanya batas waktu beraktivitas ya. Seperti tadi kan Ibu itu kan jualan dari pagi sampai malam. Berarti kan jam jualan Ibu itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Ya kan? Nah, apakah ini masih kurang atau seperti apa? Sementara yang diterapkan ini adalah bagaimana juga para pedagang itu bisa tertib. Bagaimana mereka bisa menggunakan masker, mengatur jarak di lokasi-lokasi pasar. Nah, itulah yang mereka tertibkan saat ini. Para pedagang sendiri apakah sudah melakukan itu sendiri, dan kalaupun belum, kenapa kira-kira? Kalau masalah pakai masker, memang sih dipakai tapi nggak tahan karena nafas. Karena tidak terbiasa. Iya, karena nggak terbiasa itu. Iya. Pernah nggak mendapatkan teguran atau tindakan dari para petugas ketika menemukan para pedagang, khususnya Ibu, pada saat mereka sedang melakukan operasi? Pernah nggak mendapatkan tindakan akibat tidak menggunakan masker? Seperti apa? Ibu harus pakai masker. Oke, masih ditegur aja ya, tapi tidak ada kekerasan kan di sana? Nggak ada. Tidak ada seperti yang Ibu bilang tadi, kadang kita sering bentrok dengan para petugas. Enggak lah. Kalau nggak ada masker, malah mereka mengasih masker. Biasanya kalau dari jam 9 sampai jam 12, seperti apa sih peningkatan penjualan Ibu? Satu hari Ibu bisa mendapatkan contoh 100.000, tapi itu normal, bisa Ibu jualan sampai jam 12 mungkin. Iya. Dengan dibatasi sampai jam 9, Ibu bisa dapat berapa sih sebenarnya jualan? Kalau dibatasin itu, kami mengalami kerugian karena masih belum laku di situ, masih belum balik modal. Kerugian Ibu itu seperti apa? Kita bisa nggak ceritakan? Kadang satu hari yang semestinya kita sebelumnya itu bisa dapat 200.000, tapi gara-gara pembatasan kita hanya dapat 50.000, padahal kita sudah keluar modal sampai 200-an, 300-an gitu. Kadang itu kalau dibatasi itu, kami nggak dapat apa-apa karena modal kami masih belum balik. Nah, kalau dijual besok barang itu nggak bagus lagi. Kami nggak pernah mendapatkan kalau jam 9 itu masih belum.
karena modal kami di situ masih lumayan sedikit ya. Iya. Sejauh ini apakah Ibu sudah mendapatkan bantuan sosial sejak pemberlakuan, dikatakan tadi ya bahwa ada pembatasan. Dari pemerintah sendiri Ibu ada perhatian nggak bahwa ada bantuan sosial yang disalurkan terkait ini? Kalau dikasih di apa itu kami sudah pernah dikasih itu. Tapi nggak cukup memang dikasih tapi nggak mungkin cukup itu semuanya kan. Kalau dikasih itu paling-paling tahan kita 2 hari 3 hari. Apalagi kalau anak-anak kami kan banyak. Mana mungkin cukup itu Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu memenuhi gitu kebutuhan maksudnya. kami, iya. Oke. Ya mungkin Bung Diman ya, artinya pemerintah saat ini sedang gencar untuk melakukan agar pembatasan aktivitas masyarakat ini bisa menjawab untuk menekan angka penularan COVID. Tentu apa solusi menurut Bung Diman ini yang bisa diharapkan dari pemerintah agar seperti tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang semestinya juga harus didukung ketika masyarakat harus dibatasi jam aktivitasnya, contoh kalau dia berdagang, kemudian aktivitas yang lain, tentu ini kan membutuhkan juga solusi-solusi agar tidak menjadi ancaman baru bagi kehidupan masyarakat. Ya, kalau menurut saya prokes tetap ditingkatkan. Sementara kalau pembatasan agak dilonggarkan sedikit, Bang. Karena berpengaruh sangat fatal ini buat perekonomian, apalagi seperti yang saya katakan tadi, seperti kami ini punya target bulan depan harus ada pembayaran begitu, Bang. Yuk, kalau dari sisi dukungan pemerintah sendiri terhadap untuk kebutuhan sehari-hari, contoh bahwa ada bantuan yang harus disuplai juga, kira-kira seperti Kalau apa? sampai saat ini masih belum ada, Bang. Belum ada ya? Masih belum ada. Ya, apa yang Anda harapkan dari pemerintah terkait dengan persoalan Anda tadi? Anda butuh nggak ketika Anda bicara cicilan, kemudian bagaimana pemerintah bisa memberikan sebuah peluang ketika cicilan itu bisa dikurangi atau tenggang waktunya atau bisa sementara dihentikan atau seperti apa atau gimana menurut Anda? Bisa jadi, Bang, seperti yang pada tahun yang lalu ya. Pernah ada restruktur ya katanya. Itu ada keringanan cicilan selama 3 bulan dengan cara membayar hanya bunga bulanan dari angsuran yang kita bayarkan. Apakah menurut Anda itu sudah cukup untuk bisa membantu persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah pandemi seperti ini? Bisa, Bang, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, mungkin dengan Pak Kasat, artinya kan sebenarnya banyak hal yang masih belum bisa dituntaskan ya, bahwa dari sektor-sektor jasa dan perekonomian tadi kita melihat bahwa sampai saat ini masyarakat itu masih dibenturkan terhadap persoalan ekonomi, baik itu kebutuhan maupun tuntutan kemudian. Kira-kira menurut Pak Kasat Pol sendiri, dengan pembatasan ini apa yang harus mesti dilakukan pemerintah juga agar ini tidak menjadi masalah baru di pemerintah terkait dengan pembatasan, penyekatan, bahkan aktivitas yang lain, sehingga nanti ini bisa menjadi hal baru yang muncul di masyarakat mungkin. Baik, terkait mengenai ini tadi, ya harapan pemerintah sebenarnya bagaimana kesadaran masyarakat itu mengikuti di prokes ya. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengikuti prokes, kemudian perlu juga ditingkatkan sosialisasi dan himbauan ini kepada masyarakat. Selanjutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ini salah satu juga yang pemerintah Kota Gunung Sitoli ya agak susah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mengenai vaksin. Ini kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa vaksin ini bisa ada efek sampingnya begini, ada akibatnya begini. Ya, maunya itu kita mulai dari tingkat desa, pemerintah desa, dari dusun, desa, kelurahan, kecamatan, ya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bagaimanapun kita wajib harus vaksin, ya, memvaksinasi diri kita terkait mengenai COVID-19 ini. Dan saya rasa kalau misalnya kita semua di Kota Gunung Sitoli ini sudah vaksin, ya, saya rasa penyebaran COVID itu bisa menurun. Di samping juga harus tetap pelaksanaan prokes atau pengetatan prokes. Ya. Itu yang kita harapkan kepada masyarakat sebenarnya.
Kemudian terkait tadi disampaikan Ibu Ayu tadi ya mengenai bantuan-bantuan, itu ada bantuan, ada dari dana desa melalui BST atau BLT itu ya. Ya. Kemudian dari PKH juga, dari dinas sosial, ada bantuan. Ada bantuan itu kalau tidak salah itu sekali 3 bulan ada. Ya, sampai. Dan pemerintah juga sudah membantu masyarakat ini melalui dana desa itu ada kalau tidak salah anggaran dari dana desa 8% itu diarahkan untuk COVID-19 ini kepada masyarakat. Ya, cuma ya bagaimana sekarang masyarakat juga bisa menerima ini semua ya, bantuan tadi. Terus bagaimana cara mereka juga memanfaatkan. Tidak mungkin juga pemerintah mulai dari setelah masa tahun penuh itu disuplai terus kebutuhan, bisa kolaps negara kita ini. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kami dari Satpol ya, khususnya dari sisi penegakan perda terkait mengenai COVID-19 ini, kami harapkan kepada para warga masyarakat kita, khususnya Kota Gunung Sul ini, tetaplah mematuhi prokes, tetap menggunakan masker. Ya. Ini kita sedang dievaluasi, ini mungkin minggu depan akan keluar surat edaran yang baru lagi, bagaimana nantinya, apakah dilanjutkan ini pembatasan ini atau bagaimana. Ya, mudah-mudahan sih bisa dilonggarkan sedikit, tapi ya kembali nanti kepada bagaimana keputusan para pimpinan itu. Ya. Cuma kalau COVID-19 di Kota Gunung Sul ini menurun, maka saya yakin pembatasan di Kota Gunung Sul ini tidak akan berlanjut ya, tidak akan berlanjut asalkan masyarakat tetap mematuhi ya, prokes dan juga untuk memvaksinasi dirinya ya, terkait mengenai COVID-19 ini. Gitu. Ya, ini kan menarik kemudian ketika kita melihat PPKM darurat ini diberlakukan di daerah-daerah terpencil seperti di Kepulauan Nias. Dan ironinya kemudian ketika banyak juga pedagang-pedagang kecil seperti mereka tadi adalah pedagang-pedagang musiman yang hanya meraup keuntungan pada momen-momen tertentu. Dan mereka kemudian dibatasi dengan waktu yang sangat singkat. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Artinya agar mereka juga tidak terganjal dari sisi pendapatan, karena kan yang banyak dicerca masyarakat saat ini bahwa seolah-olah jam malam ini, pembatasan jam malam ini, seolah-olah COVID itu hanya datang di malam hari, sementara di aktivitas siang hari itu kan begitu banyak pasar yang kita disampaikan tadi bahwa beberapa pasar di Kota Gunung Kidul ini justru beraktivitas dengan bebas dan di sana ada kerumunan. Tapi ketika ada orang yang juga berjualan di jam-jam malam seperti kafe-kafe tadi, bahwa itu jasa juga, kuliner segala macam, dan sampai saat ini mereka juga terancam dengan perputaran ekonomi tadi, bahwa mereka harus menghidupi keluarga, kemudian harus membayar kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, sementara tidak ada perputaran uang gitu. Begini Bang Men, pemerintah khususnya di Kota Gunung Sul tidak pernah melarang masyarakatnya untuk mencari nafkah ya. Tidak ada keinginan pemerintah kota untuk mencegah masyarakatnya untuk tidak mencari nafkah. Kita sudah berikan kesempatan, mulai dari jam 8 pagi atau dari pagi sampai malam. Ya, cuma itu tadi, ya, kita harapkan kepada para pedagang ini untuk tetap mematuhi prokes. Ada seberapa banyak pedagang yang sampai saat ini melanggar tentang PPKM ini? Apa aja pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan? Apakah bicara tentang penggunaan masker, atau jam aktivitas malamnya, atau yang seperti apa kira-kira? Ya, selama ini pengalaman kami dulu di lapangan hampir semua, ya mulai tidak menggunakan masker, tidak ada tempat cuci tangan di depan tokonya atau misalnya di depan dagangannya, kemudian melayani masyarakat yang tidak menggunakan masker. Ya. Kemudian di saat mereka melayani pun bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak sehingga berkerumun kan. Nah, jadi kan kita di prokes kan kita harus jaga jarak gitu. Jadi itu yang kita harapkan kepada para pedagang sebenarnya. Ya, kita harapkan kepada para pedagang, para pengusaha itu masker itu wajib. Jadi minggu depan itu kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada para toko, para pengusaha yang baik itu yang jualan di toko, di warung, di rumah makan, itu wajib memberikan spanduk atau menempel spanduk di depan tokonya, itu kawasan wajib masker. Ya. Nah, kemudian kita ingatkan para pedagang, para pengusaha itu wajib
Anda pakai masker dan juga para pekerja di toko Anda ya, wajib menggunakan masker. Kemudian jangan layani yang tidak menggunakan masker. Ya, kalau misalnya ada orang yang mau membeli atau misalnya datang tidak pakai masker, suruh pulang. Ya. Ya, terkadang kami kasih solusi, terkadang para pedagang mengatakan, bagaimana itu Pak, kalau misalnya kami suruh pulang, dagangan kami tidak laku. Nah, jadi kami berikan alternatif ke mereka, begini Bu, di saat mereka datang tidak pakai masker, Ibu kasih ke mereka masker, cuma nanti naikkan harga barang mereka, mungkin 1.000, nah, sehingga untuk mengganti uang Ibu dalam penyiapan masker tadi. Ya, dengan begitu, ya para pelanggan Ibu tidak akan kecewa ya, karena mereka sudah disediakan masker, hanya saja kenakan atau bebankan ke mereka untuk harga masker tadi. Nah, terkadang kami berikan solusi kepada para pedagang. Dan itu sangat bagus ya ketika ada solusi seperti itu. Itu terus kemudian kami sampaikan, Bu atau Pak, para pengusaha ini kami sampaikan ke mereka. Ya, kalau mereka ada para pelanggan itu datang, ya misalnya rumah makan ini contohnya, ya tempat duduknya itu diperhatikan. Ya mungkin jadi dibatasi apa jaraknya, diperhatikan jaraknya sehingga tidak kelihatan bahwa itu adalah kerumunan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan banyaknya pelanggaran yang ditemukan di lapangan dan ada penerapan beberapa aturan tadi, ada sanksi nggak yang diberikan kepada warga yang melanggar itu? Ya, ada sanksi yang kita berikan. Ya. Pertama dulu mungkin sanksi sosial. Kita suruh mereka nyanyi Indonesia Raya, suruh ucapan Pancasila, atau di sekitar itu pungut sampah. Nah, itu aja. Kalau kita kenakan pengenaan denda yang sesuai dengan di surat di Perwal, itu yang tidak menggunakan masker itu 200.000. Dan itu apa sudah diberlakukan? Belum. Alasannya tidak diberlakukan kenapa? Berlakukan karena ya kita juga mengingat kondisi masyarakat kita ini kan. Nah, karena kebanyakan yang sering melanggar nggak menggunakan masker ini para pedagang. Atau dan mungkin karena pedagang-pedagang ini nggak kecil. diberlakukan kali makanya semakin banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan surat edaran tadi. Ya, kemungkinan besar juga mungkin seperti itu. Cuma kan kita dari sisi sosial ini mungkin kita agak segan lah. Bukan juga segan sebenarnya. Kita bisa menerapkan itu. Kita bisa kita ketatkan itu untuk menggunakan masker. Hanya saja kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kita juga. Nanti kalau bisa kita berikan pengetatan seperti itu, bisa saja mereka melawan kita. Ya. Jadi sekarang masih Pengenaan sanksi sosial saja dulu sosial kita aja. sampaikan. Kemudian untuk toko-toko yang tidak misalnya melaksanakan itu kita berikan teguran. Ya, kita berikan teguran. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 kali kita selalu begitu, terus kita sampaikan terus teguran 1, 2, 3. Tapi kalau tetap tidak mematuhi juga, kita akan cabut sanksi izinnya. Nah, kita akan sampaikan ke dinas BPPT untuk agar izinnya itu dicabut. Ya, karena tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku di Kota Gunung Sitoli ini. Ya, jadi karena peraturan ini bukan hanya berlaku untuk 1, 2 orang, 3 orang, bukan atau misalnya untuk semua seluruh warga Kota Gunung Sitoli ya yang tanpa memandang bulu. Mungkin ke Bu Ayu, tadi kan sudah disampaikan bahwa kadang dalam membantu masyarakat, khususnya para pedagang seperti Ibu, kadang-kadang dari petugas bahkan tim gabungan memberikan solusi-solusi ketika dagangan tadi tidak sampai habis di jam-jam tertentu dengan membantu bahwa siapkan masker kepada para pembeli maupun kepada pedagang sendiri ketika ada aktivitas transaksi jual beli, itu juga sudah membantu mencegah penularan COVID. Menurut Ibu, apa yang sudah disampaikan tadi itu sudah cukup membantu atau seperti apa? Dan kalau itu membantu, apakah itu sudah Ibu lakukan atau gimana? Kadang itu kan kalau kita membeli masker tuh kita pikirkan dulu. Butuh modal gitu? Iya butuh modal. Berapa sih masker satu? Paling 15.000, ada yang 20.000. Iya. Lalu Ibu kemudian memberikan masker itu lalu akan memotongnya nanti di dalam harga jualan yang Ibu sampaikan kepada para pembeli. Kan itu yang ditawarkan tadi, cara membantu para pedagang oleh petugas. Kalau Kan itu sudah cukup adil juga menurut saya. Iya. Kalau menurut kami sih bisa. Tapi kalau kadang itu yang membeli, kalau kita potong ke mereka, mereka pikirin yang 1.000 aja mereka pikirin itu. Kenapa dipotong kami? Kenapa karena kamu yang kasih ini, kenapa dipotong? Ya, tapi kan itu dalam rangka juga menjaga
ibu dan si pembeli agar tidak terjadinya penularan kan. Bahwa saat ini kan tren COVID itu kan semakin tinggi. Saya mau tanya, mungkin ibu sendiri sudah vaksin? Sebelum Alasannya kenapa belum vaksin? takut. Takut. Nah, artinya bahwa pemerintah sendiri menganjurkan kita sampai saat ini salah satu cara untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID itu untuk bisa nanti membuka kelonggaran waktu pembatasannya adalah dengan salah satu cara adalah vaksin. Ketika ibu sendiri takut divaksin, lalu menyalahkan siapa ketika harus dilakukan pengetatan ketika penyebaran ini juga penularan ini semakin tinggi gitu. Ya mungkin kalau Bung Diman sendiri sampai saat ini udah vaksin atau belum? Masih belum. Masih belum ya? Ya. Alasan belum vaksin ini kenapa? Bung Diman ini tidak dapat kesempatan. Pertama dulu belum ada kesempatan. Kedua karena belakangan hari ini khususnya dulu di Kelurahan Sombe ada masyarakat yang setelah divaksin ada gejala lah. Seperti ada salah seorang yang di tetangga 15 menit setelah balik dari vaksin dia sedikit agak kesakitan, bahkan dalam beberapa hari belakangan ini dia tidak bisa bangun, gitu bang. Jadi melihat situasi yang begitu, saya masih mikir-mikir dulu. Mikir-mikir. Lalu menurut Anda apa yang terbaik dalam rangka menekan angka penularan COVID ini selain daripada vaksin mungkin? Ya tetap prokes ditegakkan bang, digas terus. Oh, prokes saja. Harus betul-betul ditegakkan. Nah, artinya selama ini kemudian belum berjalan, maka PPKM ini akan semakin diperkuat. Ya. Nah, maka efeknya seperti tadi, bahwa kita akan menghadapi persoalan-persoalan pembatasan-pembatasan sehingga yang berdampak kepada ekonomi kita sendiri. Iya. Nah, tanggapannya gimana dengan itu? Ya mau nggak mau ya dijalani. Dijalani ya? Tapi kalau memang dikasih saran, yang mending yang ditingkatkan itu prokesnya. Sementara kalau izin untuk seperti acara atau pesta dilonggarkan sedikit bang. Ya sama, bahwa salah satu variabel prokes itu adalah vaksin sebenarnya. Artinya ketika Anda mengatakan bahwa prokes yang diperketat, sementara banyak masyarakat nggak mau vaksin, ya sama aja nggak terjawab juga yang persoalan disampaikan oleh pemerintah tadi untuk melindungi warganya. Ya bisa jadi. Kalau menurut saya itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau untuk saat ini dulu melihat situasi dan posisi langsung ya, khususnya yang terjadi di lingkungan tetangga rumah, ya makanya sedikit agak canggung ini bang. Itu dia, bukan karena gimana-gimana, memang kemarin sudah ada niat. Itu dia. Oke. Oh begini Pak Amin, bisa saya silakan lanjut Pak. tanggapi yang disampaikan Pak Sudirman tadi ya, terkait mengenai vaksin tadi. Ya. Kita itu kalau misalnya vaksin, kita kan disampaikan pernah nggak menderita penyakit ini. Kita harus jujur sama petugas. Apakah kita masih misalnya penyakit asma atau diabetes, kita sampaikan ke petugas atau ke petugas medis bahwa ini saya lagi sakit ini. Kalau misalnya kita nggak jujur seperti itu, kita bilang sehat-sehat saja, ya itulah mungkin salah satu akibat ya. Tapi terus kemudian mungkin dari sisi pola makan juga, mungkin setelah vaksin mungkin dia langsung minum minuman keras atau bagaimana, ya bisa saja itu apa, atau mungkin karena ya mungkin masih ketahanan tubuhnya masih belum siap, ya jangan dipaksakan dulu untuk vaksin. Tetapi wajib memang harus vaksin. Nah, itu. Jadi kita harus jujur kepada petugas medis bahwa kami ini ada penyakit kami begini. Ya, saya contohnya sudah vaksin, udah 2 kali saya vaksin. Ya, tahap pertama dan tahap kedua kemarin saya sudah vaksin tahap kedua. Ini nggak ada sehat kok, nggak ada justru kita punya punya sedikit keberanian ya untuk bisa melaksanakan tugas di lapangan ini, karena kita sering kontak dengan masyarakat, kita sering berhadapan dengan masyarakat, kita punya keberanian, saya sudah divaksin kok. Ya, yang penting pakai masker, sudah divaksin. Jadi kita pede untuk melaksanakan tugas kita di lapangan dengan kita sudah divaksin. Jadi saya harapkan kepada kita, ya kita wajib vaksin, ya. Jadi, tapi kita sampaikan ke petugas medis bahwa ini penyakit yang saya derita atau yang sedang saya alami sekarang ini. Nah, kemudian tadi disampaikan Pak Sudirman, intinya harus pengetatan prokes. Iya,
itu Pak Sudirman, bagaimana dengan yang lain? Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Bukan hanya kami dari Satpol, dari TNI, dari kepolisian yang memberikan himbauan ini, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mengenai prokes ini. Tapi kita semua, ya, kita semua, kita bukan hanya dari Satpol, bukannya dari TNI, ibu-ibu dari ibu Ayu juga, ya, mungkin dengan sudah adanya pertemuan seperti ini, acara seperti ini, nanti Ibu Ayu bisa menyampaikan ke teman-temannya para pedagang, oh Bu, ini pakai masker Bu, sampaikan ke teman-temannya pedagang, jaga jarak Bu, jarak Ibu jangan dekat-dekat, ini harus jauh Bu kita ikuti, sehingga nanti para petugas tidak melarang kita untuk menertibkan kita dalam mencari nafkah atau berdagang. Begitu juga dengan teman-teman Pak Sudirman, ya, sampaikan ke mereka, ya ini pakai masker. Kemudian para penumpangnya misalnya kalau misalnya lagi bawa kendaraan, kasih masker ke mereka dengan catatan nanti mungkin, ya kita tahu masker juga bukan murah, mungkin 15.000 20.000 lah. Para pengusaha 20.000 itu penting sekali loh, ya. Jadi nanti kenakan bebannya, misalnya kan harga sewa mobil misalnya dengan para penumpang sekali antar mungkin 250.000, ya tidak berkesalahan kalau misalnya Pak Sudirman minta 260.000 karena pengganti uang Bapak tadi, pembelian masker tadi, ya. Dan bukan hanya Bapak ingatkan juga teman-teman yang lain, ya, sehingga kita bersama-sama ini, karena kita ini sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, ya. Tapi akibatnya dampaknya ke kita. Nah, jadi kita harus bahu-membahu, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya dari kepolisian saja, dari TNI semua, bukan. Tetapi kita juga masyarakat, kita berikan pemahaman, ya. Skala kecilnya dulu keluarga kita dulu lah. Nah, itu kita ingatkan ke mereka, tetap mematuhi masker, prokes. Ya, dan saya cukup senang lah bukan juga cukup senang ini. Ada sedikit keberhasilan dalam pelaksanaan operasi justisi ini, ya. Saya jujur saja, bukan juga kami membanggakan diri karena kami sudah melaksanakan operasi justisi, bukan. Tetapi kita lihat di Kota Gunung Soli sekarang ini, siang hari, ya, mungkin 1-2 orang aja yang tidak pakai masker, yang lainnya pada pakai masker semua. Itu dulu salah satu, ya, peningkatan kesadaran masyarakatnya, ya. Mungkin nanti dengan pelaksanaan operasi justisi ini, maka masker itu mungkin kita jadikan sebagai aksesori kita atau aksesori diri kita di dalam kita beraktivitas, melakukan aktivitas. Ya, jadi bukan hanya sebagai untuk mengamankan kita dari penyebaran COVID-19, tapi juga sebagai aksesoris kita untuk melaksanakan tugas. Ya. Oke, terima kasih Pak Kasat Ya. dan narasumber kami yang lain atas diskusi malam ini. Artinya bahwa kita sudah ketahui semestinya kita harus bersama-sama memerangi COVID-19 ini dengan menaati prokes, dan juga jangan lupa vaksin juga salah satu cara menentukan bagaimana kita bisa melonggarkan pembatasan ini nantinya. Ketika semua masyarakat sudah divaksin, setidaknya kita bisa mencegah munculnya atau adanya kematian yang semakin meningkat. Karena memang tidak tertutup kemungkinan walaupun kita divaksin bahwa kita akan terpapar, ya. Tapi di saat kita divaksin bisa menekan angka kematian yang akan terus mengancam kita di tengah pandemi ini. Ya, demikian pemirsa diskusi kita malam hari ini, bahwa di tengah PPKM yang tengah gencar dilakukan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Gunung Sitoli dalam rangka menekan tren angka peningkatan COVID-19, di mana masyarakat tengah dilakukan pemberlakuan pembatasan aktivitas. Tentu kita harus bersama-sama untuk memerangi ini, agar seluruh aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UKM, baik itu jasa transportasi dari sisi sektor pariwisata, perdagangan, kuliner, dan segala macam yang sampai saat ini juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, secepatnya akan segera berlalu. Tetap ikuti kami dalam program One Man Show di episode yang selanjutnya. Selamat malam, ya Ahubu.